Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang si mualaf Andreho yang selalu berbicara tentang kekristenan, masih membuka mulutnya tentang kekristenan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu videonya yang berjudul Inilah Penciptaan Alam Semesta dan Manusia versi Kristen dan Islam. Oke, mari kita simak saja apa yang ingin orang bodoh ini katakan. Nah, untuk saudara-saudara yang belum menyimak video saya tentang mualaf Andreho, silakan cek di channel YouTube saya. Di situ sudah saya buatkan beberapa video untuk menanggapi si mualaf Andreho. Oke, mari kita simak video yang ini. Hari ini saya akan membahas siapa pencipta kita. Tentu kita ada karena ada yang menciptakan kita. Di pemahaman saya yang dulu, yaitu dulu saya beragama Kristen, yang menciptakan kita, yang menciptakan saya dulu itu adalah Tuhan. Tentu. Dan yang menciptakan kita ini serupa dengan kita katanya. Tentulah pertanyaan saya, jika yang menciptakan kita adalah serupa dengan kita, yang menjadi pertanyaan saya paling terbesar adalah di mana rumahnya? Ya. Yang kedua, dia pasti butuh makan, butuh minum. Di mana kamar mandinya? Kamar mandinya itu seperti apa? Gitu kan? Dan yang paling penting, di mana dia? Kalau yang menciptakan kita serupa dengan kita, tentulah dia butuh makan, butuh minum, butuh udara, butuh oksigen, gitu kan, butuh tidur. Nah, saya akan bahas itu semua berdasarkan akidah saya sekarang dengan akidah saya yang dulu. Nah, dan saya juga menjawab semua pertanyaan atau keraguan. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin berkomentar dulu terkait dengan kebodohannya yang satu ini. Jadi, dia mengutip salah satu ayat di dalam Alkitab, Kejadian 1, tentang bagaimana Allah yang menciptakan kita, manusia, seturut gambar dan rupanya. Lalu dia beranggapan bahwa seturut gambar dan rupanya ini, atau serupa dengan Allah ini, manusia yang serupa dengan Allah ini, itu berarti bahwa Allah yang menciptakan kita itu harus memiliki segala sesuatu yang dimiliki kebutuhan manusia pada umumnya untuk hal-hal yang bersifat jasmani, seperti rumah, seperti kamar mandi, seperti makanan, seperti minuman, dan juga yang paling konyol adalah, yang paling bodoh adalah dari pernyataannya adalah bahwa Allah harus harus membutuhkan oksigen. Kok orang ini bodoh sekali, astaga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di dalam kekristenan memahami segambar dan serupa Allah, manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, itu berarti bahwa Allah harus memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan jasmani manusia? Tidak. Tuhan kita tidak serendah itu. Tuhan kita tidak uh, sekerdil itu di dalam pemahaman kekristenan. Tidak. Dan lagi di dalam kekristenan, penciptaan manusia seturut gambar dan rupa Allah artinya bahwa manusia memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Dalam artian bahwa manusia memiliki kehendak bebas seperti Allah, manusia memiliki nalar untuk berpikir, manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia. Itu yang dimaksudkan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Astaga, bukan hal-hal jasmani yang seperti kamu katakan, Andreho, bahwa manusia Allah juga harus memiliki rumah dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan bahwa manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Itu pemikiran kerdil, dan itu sebabnya juga kalian di dalam Islam mengkerdilkan kuasa Allah dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi manusia, karena pemikiran kalian seperti ini. Hasil dari pemikiran kalian adalah kalian mengkerdilkan kuasa Allah.
Dan saya tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjadi manusia karena memang kuasanya itu terbatas. Lalu pertanyaannya adalah apakah ketika Allah menjadi manusia kuasanya terbatas? Tidak. Allah kami menjadi manusia tidak berarti kuasa Allah kami menjadi terbatas, tidak. Kuasa Allah kami tetap utuh dan tetap sempurna, tetap di luar batas pemikiran manusia. Lebih besar dibandingkan pemikiran manusia. Dia mau menjadi manusia, kuasanya tidak terbatas. Kalian mengkerdilkan kuasa Allah dengan mengatakan bahwa kalau dia menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya, maka dia juga harus membutuhkan oksigen. Hei, kamu terlalu bodoh. Lalu bagaimana kehidupannya sebelum dia menciptakan oksigen? Mas kayaknya masih lebih pintar orang ateis dibanding kamu. Kalau orang ateis itu mungkin sudah di luar kekristenan, tapi menurut saya anak sekolah minggu lebih pintar daripada Andre Ho. Dan apakah ini membuktikan bahwa kamu adalah seorang mualaf? Saya bahkan menjadi ragu bahwa kamu adalah seorang mualaf. Karena di dalam kekristenan tidak beranggapan bahwa kejadian satu yang menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu berarti bahwa Allah harus memiliki apa yang dibutuhkan manusia seperti rumah, apa yang dibutuhkan jasmani manusia seperti rumah, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah ada di dalam pemahaman Kristen saat penciptaan alam semesta dan juga penciptaan manusia. Jadi ada dua hal penting di sini. Yang pertama, kamu mengkerdilkan kuasa Allah, dan yang kedua, kamu membuktikan bahwa Tuhanmu tidak maha kuasa, sehingga menghasilkan para pengikut yang juga otaknya kerdil. Oke, mari kita lanjut. Saudara-saudara tentang mengenai diri saya, misalnya dibilang saya ini ternyata adalah Islam yang dari kecil. Karena saya fase dalam mengucapkan agama, istilah-istilah dalam akidah saya itu agama Islam, gitu kan. Hari ini saya sudah membawa Alkitab. Ini Alkitab yang dulu saya pakai. Alkitab ini adalah Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2002 dikeluarkannya, gitu kan. Saya akan ulas dulu mengenai akidah saya yang dulu. Tentulah di dalam Keluaran, di dalam Keluaran, dia ingin berbicara tentang penciptaan alam semesta, tetapi dia ambil dari kitab Keluaran. Saya tidak tahu apakah dia salah ucap atau dia tidak tahu sama sekali. Oke lah, kita lanjut saja. Oke, saya akan membahas dulu berdasarkan Alkitab, yaitu pemahaman saya dulu, yaitu berdasarkan Kejadian pasal pertama. Ya, kita tahu Alkitab ini dari Kejadian, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, yaitu dari Kejadian sampai Yohanes, gitu kan. Tentulah yang pertama di dalam akidah saya. Sebentar, kita kembali dulu, kita lihat yang ini. Kan Alkitab, yaitu pemahaman saya dulu, yaitu berdasarkan Kejadian pasal pertama. Ya, kita tahu Alkitab ini dari Kejadian, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, yaitu dari Kejadian sampai Yohanes, gitu kan. Tentulah yang pertama di dalam akidah saya dulu, yaitu agama. Selanjutnya dia mengatakan bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dimulai dari Kejadian sampai Yohanes. Anda menggunakan Alkitab yang mana? Karena Alkitab saya, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu bukan Kejadian sampai Yohanes, bro. Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab yang berawal dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kejadian sampai kitab Maleakhi adalah Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah 4 Injil. Perjanjian Baru itu dari Matius sampai Wahyu, bukan sampai Yohanes. Jadi kesimpulannya adalah Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru adalah Kejadian sampai Wahyu, bukan Yohanes.
Ternyata memang benar anak sekolah minggu lebih pintar dari si mualaf ini, Andreho. Bahkan untuk mengenal dasar Alkitab saja tidak tahu. Oke? Jadi seperti itu. Kejadian sampai Wahyu adalah perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukan sampai Yohanes. Atau mau lebih rinci lagi? Tidak perlulah. Kita lanjut saja. Itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita dan menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, gitu kan? Ya kita tahu, yang saya kenal dulu adalah satu pribadi, yaitu yang saya sebut sebagai Tuhan, yaitu adalah Allah. Yaitu yang dulu saya yakinin dia adalah Tuhan yang ada di perjanjian lama, ya kan? Di sini Allah, menurut akidah saya dulu, adalah Allah menciptakan bumi selama 7 hari. Yang di hari ke-7 dia stop dan beristirahat. Yang dikenal sebagai, dulu saya mengenal istilahnya sebagai hari Sabat. Banyak kontroversi antara hari Sabat menentukan itu adalah, ada yang bilang hari Sabat itu adalah hari Minggu, ada yang bilang hari Sabtu. Sebenarnya tidak ada kontroversi tentang hari Sabat itu hari apa. Karena di dalam Alkitab itu sudah jelas hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Menurut tradisi perjanjian lama. Tidak ada juga orang Kristen yang mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Itu bukan berarti bahwa kita meyakini bahwa hari Minggu adalah hari Sabat, hari ke-7. Tidak. Kita beribadah hari Minggu artinya bahwa kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada hari apa? Hari Minggu. Hari pertama. Tidak ada yang mengatakan bahwa hari Sabat itu tidak ada kontroversi antara hari Sabat itu hari apa, hari Sabtu atau hari Minggu. Karena semua orang Kristen tahu hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Jadi kontroversi yang Anda maksudkan itu hanyalah buatan-buatan Anda sendiri. Kita lanjut. Nah, tentulah di sini saya mengenal yang menciptakan bumi adalah Allah. Bagaimana dengan menurut akidah saya sekarang? Akidah saya sekarang adalah yang menciptakan bumi ini dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaannya? Sebenarnya tidak ada perbedaannya antara Allah dengan Allah. Sama, cuman perbedaannya hanya penyebutan dari penyebutannya saja. Kalau dari kami menyebutnya Allah, kalau bagi agama Kristen adalah Allah. Oke, Allah dengan Allah itu berbeda. Itu berbeda, bahkan dari segi penciptaan pun itu juga berbeda. Oke, saya kasih salah satu contoh. Tuhan yang ada di dalam Alkitab, karena ini menyangkut dengan proses penciptaan alam semesta, maka saya ingin katakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah sekalipun menyatakan bahwa dirinya menciptakan jin, menciptakan iblis. Tidak pernah. Itu tidak pernah sekalipun ada di dalam Alkitab. Sedangkan di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan jin. Jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu sama? Tidak sama sekali. Berbeda. Karena Tuhan yang kita yakini dalam kekristenan di dalam Alkitab tidak pernah menciptakan hal yang jahat. Apakah jin itu adalah hal yang jahat? Ya. Jin adalah hal yang jahat. Jin adalah iblis. Di dalam kekristenan tidak ada perbedaan antara jin, setan, iblis. Ketiga kuasa ini adalah kuasa jahat. Sedangkan di dalam Al-Quran, ada jin kafir, ada jin muslim, ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Itulah pemahaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam Alkitab tentang Tuhan kita. Jauh berbeda.
Jadi jangan membuka mulutmu untuk menyamakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Allah yang menciptakan manusia di dalam Alkitab. Allah yang menciptakan alam semesta di dalam Alkitab adalah dua pribadi yang sama seperti Anda menyatakan bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus dalam Alkitab, Isa Al-Masih dalam Quran adalah pribadi yang sama. Itu bodoh. Anda bahkan hanya bisa menyatakan demikian tanpa bisa membuktikan sesuai dengan data-data dari dalam Quran sendiri. Dan ketika saya berbicara dengan data-data dari dalam Quran sendiri, kalian sudah bisa mencarinya di internet secara bebas. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menciptakan alam semesta dan manusia. Itu tidak mungkin dan itu tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta hal-hal yang jahat. Sedangkan Tuhan di dalam Alkitab menciptakan hal-hal yang baik. Kita lihat, apakah Allah dan Yahweh itu sama? Dengar Muslim harus dengar ini dengan baik. Kita lihat ya. Muslim dengar baik-baik. Sebentar. Running away from the answer. For us, we never claim, Muslims, we never claim that Allah is Yahweh. Perfect. We never claim this. Good. Yeah, we never claim this. For you to know. Excellent. Yeah, excellent. Excellent. We never claim this. Absolutely. And Very as good. well. Yeah, of course. Very good. Thank you. I don't need to do Well, it. we are agreeing on that, so thank you. Allah mentioned to us in the Quran about His name. Sebenarnya tidak ada perbedaannya antara Allah dengan Allah. Muslims, we never claim that Allah is Yahweh. Perfect. Sebenarnya tidak ada perbedaannya antara Allah dengan Allah. And He named Himself Tabaraka wa Ta'ala as Allah. And He named Himself as will reveal on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, on the Quran or on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah has 99 names of the ones we are aware of nowadays. None of them is Yahweh. Sama, cuman perbedaannya hanya penyebutan dari penyebutannya saja. Kalau dari kami menyebutnya Allah, kalau bagi agama Kristen adalah Allah. Oke.